Makanya kita harus dudukkan ya, Mas Akil, sebenarnya apa sih hak imunitas advokat itu gitu ya? Yaitu ya kekebalan terhadap tuntutan, baik secara perdata maupun pidana, ya, terhadap pernyataan atau pembelaan terhadap kliennya di dalam maupun di luar pengadilan. Itu kan diluaskan lagi oleh putusan MK itu tahun 2013 toh. Jadi artinya di sini yang disebut imunitas itu adalah kekebalan. Kemudian kekebalan atas apa? Kekebalan atas tuntutan hukum. Kekebalan atas tuntutan hukum, ya, baik perdata maupun pidana, di dalam maupun di luar pengadilan, dalam rangka melakukan pembelaan terhadap kliennya dengan itikat baik. Nah, frasa itikat baik inilah akhirnya yang ditarik-tarik gitu ya oleh beberapa pihak, dianggap sebagai sesuatu yang tidak mutlak. Ini yang aneh kalau menurut saya. Karena kenapa? Kenapa Anda berpikir bahwa etikat baik itu harus diukur? Bukankah profesi advokat ini adalah profesi yang mulia? Semua orang yang menjalankan profesi advokat ini sudah harus menjalankan profesinya dengan etikat baik. Jadi advokat itu memang etikat baiknya itu profesi yang baik, profesi yang mulia. Baiklah, kalau sekiranya etikat baik itu harus diukur, kemudian etikat baik itu harus harus dinilai. Tetapi bukan berarti bahwa hak imunitas itu kemudian tidak mutlak dalam profesi advokat. Mutlak. Kalau dalam profesinya itu jelas hak imunitas itu mutlak, melekat dia. Bahkan saya dalam satu postingan saya katakan, antara profesi advokat dengan hak imunitas advokat itu ibarat rasa manis di dalam gula. Jadi hak imunitas ini seperti rasa manisnya gula, dia nggak bisa dipisahkan. Satu kesatuan yang utuh dari gula itu sendiri. Hak imunitas itu pun juga begitu, Kak Ute. Dia melekat pada profesi advokatnya itu dan tidak bisa dipisahkan. Kenapa? Kenapa pertanyaannya nggak bisa dipisahkan? Karena advokat itu adalah penegak hukum yang mandiri, bebas, dan dia tidak terikat, independen. Dan dia harus berani untuk berkata jujur. Dengan hak imunitas inilah dia makanya memiliki keberanian untuk menemui penegak hukum manapun tanpa perlu rasa takut. Karena dia tidak takut akan dituntut, dia tidak akan dipidanakan, dia tidak akan diperdatakan gitu. Karena rasa tidak takut inilah makanya advokat itu seperti gula yang memiliki rasa manis, yaitu bentuknya hak imunitas itu.